Modal kecil bisa ngalahin iklan mahal. Kalau pakai gerilya, ini aksinya. Jangan skip. Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngelihat kompetitor besar jor-joran pasang iklan di mana-mana terus mikir, gimana caranya saya bisa bersaing sama mereka? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara buat menang, bukan dengan uang yang lebih banyak, tapi dengan ide yang lebih cerdas. Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Pola pikir pemasaran gerilya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Seperti kata Chris Brogan, arena permainannya itu udah berubah. Ini bukan lagi soal adu gede-gedean budget iklan. Ini soal adu pintar dalam membangun kepercayaan dan koneksi. Dan poin ini adalah inti dari semua strategi yang akan kita bongkar bersama. Ini dia nih, gambaran perjalanan kita. Pertama, kita akan coba masuk ke dalam kepala seorang pemasar gerilya. Terus, kita akan temukan senjata rahasia yang ternyata udah ada punya. Setelah itu, kita bakal hancurin mitos-mitos yang mungkin selama ini nahan Anda. Kita liatin jebakan mana aja yang harus dihindari, dan di akhir ada cermin buat kita ngaca bareng. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, pola pikir gerilya. Gini, sebelum kita ngomongin soal apa yang harus dilakuin, kita harus paham dulu cara mikirnya. Soalnya, pemasaran gerilya atau guerrilla marketing itu bukan sekumpulan trik, tapi sebuah filosofi. Cara baru untuk bertarung saat Anda bukan pemain terbesar di pasar. Jadi apa sih pemasaran gerilya itu? Anggap aja ini kayak pertarungan David lawan Goliat. Sumber kita menyebutnya sebagai sebuah ilmu, seni untuk menang dengan sumber daya yang terbatas. Ini bukan tentang beli meriam yang lebih besar, tapi tentang gimana caranya pakai ketapel dengan presisi yang mematikan. Kuncinya cuma satu, lebih cerdas, bukan lebih boros. Lanjut ke bagian kedua, senjata sejatimu. Kalau uang bukan lagi senjata utama, terus apa dong? Nah, jawabannya ada pada sesuatu yang nggak bisa dibeli sama kompetitor terbesar sekalipun. Sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam pikiran kita. Yuk kita lihat. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu pemasaran tradisional. Bakar uang, dapat transaksi. Hubungannya berhenti di kasir, udah. Nah, di kanan, itu pendekatan gerilya. Investasinya adalah waktu, energi, dan yang paling penting, imajinasi. Tujuannya bukan cuma transaksi, tapi membangun hubungan jangka panjang. Ini bukan cuma beda taktik, ini beda filosofi total. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bersih-bersih. Di luar sana tuh banyak banget nasihat buruk yang bisa jadi malah lagi menyabotase bisnis Anda tanpa sadar. Yuk, kita hancurkan mitos-mitos ini satu persatu. Sumber kita mengidentifikasi ada 11 mitos besar yang sering banget kita dengar. Sambil kita bedah beberapa yang paling berbahaya, coba tanyakan ke diri sendiri, berapa banyak dari monster ini yang diam-diam lagi menenggelamkan strategi pemasaran saya? Jujur sama diri sendiri itu langkah pertama loh. Mitos pertama. Pemasaran digital ini cuma tren sesaat. Ini pemikiran yang bahaya banget. Mengabaikan ini tuh sama aja kayak produsen lilin yang cuek pas bola lampu ditemukan. Ini bukan tren, ini evolusi. Ini adalah arena bisnis kita sekarang dan di masa depan. Titik. Mitos kedua, dan ini favorit banyak orang. Pemasaran digital itu gratis. Ini jebakan Batman. Memang, toolsnya mungkin ada yang gratis, sama kayak Canvas dan Chat. Tapi untuk menciptakan sebuah mahakarya, Anda tetap harus investasikan waktu, energi, dan kreativitas. Itulah harga yang sesungguhnya. Dan mitos yang paling umum, saya harus ada di semua platform. Wah, ini sama aja kayak nyoba nangkap ikan dengan nebar jaring di seluruh samudra. Capek kan? Jauh lebih efektif buat cari tahu di kolam mana pelanggan Anda ngumpul, terus mancing di situ. Ingat ya, tujuan Anda bukan ngumpulin penonton, tapi dapetin pelanggan. Oke, mitos udah kita hancurkan. Sekarang kita lanjut ke bagian 4, jebakan-jebakan di lapangan. Anggap aja ini lubang-lubang gak kelihatan yang bisa bikin strategi terbaik pun gagal total. Yuk, kita pastikan Anda nggak jatuh ke dalamnya. Berdasarkan sumber kita, ada 12 jebakan utama yang sering banget terjadi. Tapi, daripada kita lihat ini sebagai daftar larangan, gimana kalau kita balik cara pandangnya? Anggap aja ini adalah resep paling jitu untuk gagal. Jadi, kalau Anda mau buang-buang waktu dan uang, ini dia caranya. Resep kegagalan. Langkah pertama, bikin website tanpa rencana. Hasilnya, website Anda cuma jadi brosur online yang nggak ada yang lihat. Langkah kedua, cuekin riset pasar. Ini sama aja kayak berlayar tanpa kompas, pasti nyasar. Langkah ketiga, bikin desain yang bikin pusing. Pengunjung bakal langsung kabur dalam hitungan detik. Dan yang terakhir, jangan pernah bangun daftar email. Ini kayak punya sumur tapi nggak pernah ambil airnya. Anda membiarkan aset paling berharga Anda menguap gitu aja. Nah, bagian terakhir. Kita udah lihat pola pikirnya, hancurin mitosnya, dan metain jebakannya. Sekarang, waktunya refleksi.
lupain dulu sejenak soal kompetitor atau pasar. Yuk kita ngomongin tentang Anda. Gimana nih IQ gerilya Anda? Menariknya, sumber yang kita pakai ini nyediain kuis kayak gini nih. Tujuannya bukan buat ngasih skor, tapi lebih ke memicu pertanyaan yang tepat di kepala kita. Apakah Anda lebih fokus ke transaksi atau hubungan? Apakah Anda konsisten? Pertanyaan-pertanyaan inilah inti dari cara berpikir seorang gerilya. Dan kita sampai di akhir. Kalau ada satu hal yang perlu diingat dari semua ini dia. Pemasaran gerilya itu soal aksi. Pengetahuan tanpa tindakan itu nol besar. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, apa satu hal kecil yang akan Anda lakukan secara berbeda besok? Bukan minggu depan, tapi besok. Jawaban Anda untuk pertanyaan itu, itulah awal dari revolusi pemasaran Anda. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.